Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iga Fitria Sukmawati dalam BBC Bincang-Bincang Cerdas. Pada kali ini kita kedatangan tamu nih, dua tamu yang keren dan sangat memotivasi. Silakan para tamu untuk perkenalkan diri kalian. Halo, perkenalkan nama saya Wirahdiana. Halo, saya Dita Rizmiani. Dan saya Iga Fitria Sukmawati. Ya, pada kali ini kita mau membahas apa sih? Pasti pada penasaran kan para pendengar BBC. Pada kali ini kita akan membahas tentang implementasi profil pelajar Pancasila pada abad 21 dan sesuai dengan pemikiran KHD. Siapa sih KHD itu? Yaitu Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita memulai, kepo nih, apa sih yang memotivasi Kadian dan Kak Dita mengikuti PPG ini? Boleh, silakan, siapa yang mau lebih dulu? Kita dulu? Ya, pertama tentu sebagai seorang, dulu saya pernah mengajar, tentu harus ada perubahan ya. Kebetulan pemerintah membuat sebuah program untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mendidik siswa-siswanya. Dari itu saya tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Sangat keren sekali ya jawabannya dari Kak Dita. Sangat memotivasi kita untuk mengajar dan mengikuti program PPG. Lalu Kak Dian, kan seperti yang kita tahu, Kak Dian itu sebelumnya tidak sama sekali berkecimpung di dunia pendidikan ya, sastra Inggris. Lalu kenapa nih tiba-tiba menyerempet ngikut PPG? Apa yang memotivasi Kak Dian? Motivasi saya untuk ikut PPG karena mungkin dunia pendidikan itu atau dunia anak itu membuat saya tertarik itu. Panggilan jiwa ya? Seperti panggilan jiwa gitu. Kalau misalnya ketika mengajar anak itu ada rasa bahagia gitu. Jadi sebagai berperan sebagai orang tua nih, jadi ingin sekali mengajarkan anak-anak ya, makanya mengikuti PPG. Oke, sangat memotivasi sekali ya. Jadi dalam mengikuti PPG ini ingin agar dapat mengajarkan siswa-siswa, dapat mengajarkan anak-anak mengayomi ya, seperti prinsip KHD itu akan kita bahas nanti. Lalu menyerempet ke KHD nih ya, menurut kalian apakah pendidikan di Indonesia itu sudah mengimplementasikan pemikiran KHD pada zaman saat ini? Mulai digarap ya, namanya itu disebutnya dengan paradigma baru. Nah, diterapkan mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah, tapi tidak secara menyeluruh. Kita coba dulu dari kelas 7, kelas 10. Dan KHD ini sudah mulai diperkenalkan melalui kurikulum Merdeka. Jadi pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, bukan lagi guru yang menjadi pusat dari pembelajaran. Seperti itu. Lalu untuk Kak Dian, Ya betul sih. Untuk kurikulum Merdeka itu jadi kita itu menekankan kepada tuntunan zaman, seperti kata Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu harus menuntun anak sesuai dengan kodrat dan zamannya. Jadi kodrat alam dan zaman si anak, bukan menarik anak ke zaman kita, tapi kita yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi pendidik dan pendidikan itu harus relevan dengan perkembangan zaman. Jadi kita sebagai guru jangan malas untuk belajar hal-hal yang baru seperti itu, supaya mereka lebih siap menghadapi masa depan yang akan datang. Oke, jadi menurut Kak Dian dan Kak Dita, dalam implementasi kurikulum saat ini tuh sudah sedikit-sedikit ya, karena kan kurikulum Merdeka itu baru ya. Kalau disebutnya tuh kurikulum Merdeka atau paradigma baru. Jadi itu kan baru. Jadi harus sedikit-sedikit ya menurut Kak Dita dan Kak Dian. Oke, lalu menurut Kak Dita dan Kak Dian, apakah pendidikan Indonesia itu sudah sesuai dengan prinsip yang dipikirkan oleh pemikiran KHD zaman dulu? Seperti kan yang kita tahu ada beberapa prinsip ya dalam
dalam pemikiran KHD itu beliau menerapkan prinsip tersebut pada zamannya. Tetapi pada zaman ini apakah menurut Kak Dita dan Kak Dian sudah terlaksana pemikiran KHD tersebut? Ya, namanya kan paradigma baru ya. Namanya paradigma baru itu pembelajaran saja sudah berpusat pada peserta didik. Jadi fokusnya kita ke peserta didik. Kita itu sebagai orang dewasa atau sebagai guru bukan membentuk karakter, tapi kita lebih mengembangkan karakter yang dia miliki atau potensi yang mereka miliki, sehingga kita tugasnya adalah untuk menuntun dan membimbing mereka untuk mencapai kodrat alam dan kodrat zamannya tadi, sehingga tidak menuntut gitu, tapi menuntun seperti itu. Ya, betul sekali, karena kan perkembangan zaman dan teknologi juga, apalagi dengan generasi kita, generasi anak-anak kita itu bukan seperti zaman dulu kita, generasi kita, anak-anak generasi yang sekarang itu mereka itu lebih melek dengan teknologi. Jadi paradigma baru itu anak-anak itu sangat dekat dengan ilmu perkembangan teknologi juga. Ya, jadi kita sebagai guru pun tidak boleh menutup diri untuk mempelajari hal-hal yang baru gitu ya, apalagi perkembangan teknologi itu sangat cepat ya. Jadi kita lebih mempersiapkan mereka untuk siap menghadapi masa yang akan datang yang pastinya akan lebih berbeda lagi di zaman sekarang seperti itu. Jawaban dari Kak Dita dan Kak Dian ini sangat berarti sudah mulai ini ya untuk pembelajaran saat ini. Kan lalu yang kita ketahui saat ini tuh Kak Dita, Kak Dian dan saya sendiri itu kita sedang melaksanakan PPL. Apakah pada saat mengajar di dalam kelas Kak Dita dan Kak Dian sudah menerapkan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh prinsip-prinsip dari pemikiran KHD atau belum? Silakan. Ya, tentu kita juga mencoba untuk menerapkan pemikiran-pemikiran KHD tersebut ke dalam pembelajaran di dalam kelas. Misalnya apa? Misalnya kita mengedepankan kebudayaan yang kita miliki, jangan sampai adanya banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia, budaya kita terlupakan. Jadi kita sebagai guru pun harus jadi pendidikan menurut KHD itu adalah dengan memberikan pembelajaran berdasarkan kebudayaan gitu ya, budaya yang dimiliki oleh bangsa kita. Jangan sampai banyaknya budaya asing yang masuk, budaya sendiri terlupakan, jadi ciri khas Indonesia akan hilang. Tapi kita pun tidak menutup diri untuk mendapatkan hal-hal Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan kita boleh saja mengikuti perkembangan zaman ataupun melihat dari luar bagaimana ilmu pengetahuan itu didapat, tapi kita juga tidak boleh melupakan dengan kebudayaan kita sendiri. Jadi ya ini terjebak tadi. Ya, jadi nilai-nilai yang ada di nilai-nilai kebudayaan yang ada itu tetap kita ajarkan supaya tidak hilang kekhasan bangsa kita seperti itu, tidak melupakan juga. Lalu untuk kan terkait dengan kebudayaan ya, apa sih yang menjadi sebuah tantangan bagi Kak Dita dan Kak Dian dalam mengajarkan di kelas, menerapkannya kepada siswa, apalagi dalam satu kelas itu siswa tidak dikit ya, 35, 36. Bagaimana menerapkan pemikiran KHD dalam satu kelas tersebut? Apakah ada kesulitan? Ya, tentu ada kesulitan, apalagi dengan perkembangannya zaman ini atau perkembangan teknologi ini kan budaya asing cepat masuk ya. Kemudian kan banyak yang viralnya itu kan banyaknya dari budaya-budaya asing, sehingga budaya sendiri tidak terlalu dikenal. Oleh karena itu kita sebagai guru baiknya ketika mengajar kita masukkan nilai-nilai budaya yang ada di negara kita ini. Seperti halnya pendidikan berdiferensiasi juga dengan melihat potensi yang ada di dalam diri anak, kita harus bisa menerapkan. Jadi di dalam kelas itu kita harus menerapkan karakter budaya Indonesia yang ada di dalam kelas. Iya, misalnya kita kan
beragama. Ya, sebelum memulai pembelajaran mungkin kita bisa ngajak untuk berdoa, kemudian juga kita yang terkenal sebagai manusia-manusia yang ramah tamah, ya kita pun harus menjadikan contoh, jadi role model untuk para peserta didik seperti itu. Ya, seperti halnya yang ditanamkan pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa, lalu apa lagi? Bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Nah, itu sudah harus kita terapkan di kelas. Oh, seperti morning greeting ya, itu Kak, menerapkan profil pelajar Pancasila ya. Baik. Dari jawaban-jawaban tersebut tentu saja ya, dalam menerapkan prinsip pemikiran KHD itu tentu saja tidak mudah ya. Pasti ada saja kesulitannya, karena tidak mudah. Yang tadinya kita harus kita yang full guru menjelaskan, tetapi tiba-tiba siswa harus berpikir kritis, dan mereka harus paham akan pelajaran sebelum guru menjelaskan. Jadi tentu saja terdapat tantangan-tantangan yang dialami oleh guru maupun siswa. Tapi tentu pemikiran KHD ini sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini ya. Dengan adanya pemikiran KHD ini, pendidikan tentunya punya pandangan yang berbeda untuk mengembangkan potensi para peserta didik. Lalu apa sih menurut Kak Dita dan Kak Dian, pandangan kalian berdua mengenai dunia pendidikan di Indonesia? Apakah ada yang harus diganti ataupun apakah ada yang harus dikembangkan? Kurikulum itu sebenarnya tidak diganti ya, tapi berkembang gitu, disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kalau kita hanya menggunakan kurikulum yang dulu, mungkin tidak akan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Maka itu yang namanya kurikulum, mungkin pendidikan, pandangan pendidikan terhadap peserta didik pun pasti akan berkembang dan berubah. Betul sekali, seperti dalam kurikulum Merdeka diajarkan bagaimana pendidikan berdiferensiasi, terus bagaimana caranya profil pelajar Pancasila diterapkan di kelas. Lalu setelah kita mengetahui pemikiran KHD, jadi menurut Teh Dita dan Teh Dian, pendidikan itu untuk apa sih? Untuk apa kita mengajarkan seperti sebegitu eratnya pendidikan itu? Apa sih, untuk apa pendidikan itu? Ya, sebenarnya pendidikan itu tempat pesemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi peserta didik itu disiapkan untuk bisa hidup dalam bermasyarakat gitu, dipersiapkan. Ya, tentunya peserta didik harus bisa mempunyai karakter bangsa, karakter orang Indonesia yang ramah tamah. Jadi sudah dipersiapkan dari sejak mereka ada di kelas dan diajarkan oleh kita sebagai guru. Iya. Jadi di kelas tuh kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya ya, yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi menurut kalian itu, jadi semuanya itu harus dimulai dari kita dulu ya, kita sendiri sebelum menerapkan kepada anak-anak. Karena apa yang kita contohkan tuh jadi panutan untuk mereka. Jadi semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri dalam menerapkan. Selain itu, muatan-muatan yang ada dalam pembelajaran yang kita sampaikan pun sebaiknya berkaitan erat dengan kebudayaan yang kita miliki, seperti itu. Jadi walaupun anak kita rentang usianya jauh, mereka tetap mengenali budayanya sendiri sebagai ciri khas manusia Indonesia. Lalu selain itu, yang kita ketahui kan pendidikan sekarang ya, sebelum kurikulum saat ini tuh pendidikan itu sangat seperti yang kita tahu ya, sebelum kurikulum Merdeka ini pendidikan itu sangat teacher center ya, itu pada kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Kenapa pada saat ini tuh dari teacher center tuh berubah menjadi student center? Iya, yang pertama itu kalau kita hanya berfokus pada guru ya sebagai senternya, anak tidak dilatih secara kritis
tidak berpikir kritis, ya tidak kurang mandiri, jadi apa-apa harus disuapi, ibaratnya sebuah gelas kosong yang harus dituangi selalu air. Tapi kalau dari student center, mereka sendiri yang mencari airnya, menggali tanahnya untuk mencari sumber airnya, jadi mereka akan lebih banyak mendapatkan pengalaman, mendapatkan hal-hal yang baru dalam mencari air tersebut, ibaratnya seperti itu. Jadi pendidikan itu harus memerdekakan setiap anak. Jadi anak itu akan tumbuh dengan bakat dan minatnya. Jadi anak-anak kita latih atau enggak, anak-anak harus berpikir kritis dengan mandiri dan bergotong royong untuk bersama-sama berkolaborasi dengan teman-temannya untuk bisa memecahkan sebuah masalah. Iya, seolah-olah mereka itu sedang hidup dalam dalam kehidupan masyarakat sebenarnya. Jadi nanti ketika mereka lulus, mereka sudah terbiasa menghadapi situasi yang akan dihadapi nantinya, seperti itu. Berarti pendidikan saat ini itu memerdekakan ya, tidak mengekang peserta didik. Jadi mereka bebas nih untuk berpikir, terserah mereka gitu ya, asalkan ada batasannya tentu saja. Nah, batasan itu kita yang mengambil alih, jadi kita yang mengarahkan, kan menuntun dan membimbing sehingga mereka tidak kebablasan, ibaratnya seperti itu. Iya, seru sekali ya, tidak terasa sudah selama ini kita berbincang mengenai pemikiran KHD, prinsip-prinsipnya, serta dari pendapat-pendapat Kadita dan Kadian. Ya, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, siapa tahu nih Kadian ataupun Kadita ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada para pendengar. Silakan. Oke, pesan-pesannya dalam pendidikan itu jangan pernah melupakan nilai budaya yang ada di masyarakat Indonesia ini. Iya, kalau dari saya tetap belajar, karena belajar itu sepanjang hayat, dimanapun dan kapanpun kita berada. Semoga kita bisa terus belajar dan menjaga selalu kebudayaan yang ada di Indonesia tentunya. Kalau menurut saya pribadi, pendidikan itu berarti kita harus memerdekakan peserta didik agar mereka dapat berkembang secara mandiri, dan kita sebagai guru hanya menjadi fasilitator yang membantu mengasah bakat dan minat mereka agar mereka bisa berkembang. Ya baik, pada podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, pada podcast selanjutnya dengan tema yang tentu saja menarik. Terima kasih Biskita telah mensponsori podcast kali ini. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.